warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nina Hadiati Pratiwi dan kedua rekan saya yang bernama Andrian Malta Hidayat dan Lilis Wahyu Indasari. Baik, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan mengenai materi model proses perangkat lunak. Nah, dari model proses perangkat lunak ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pengembangan perangkat lunak, dan yang kedua, siklus pengembangan perangkat lunak, dan yang ketiga, model proses pengembangan perangkat lunak. Baik, sebelumnya tujuan dari model proses perangkat lunak ini adalah yang pertama, memahami arti pengembangan perangkat lunak, dan yang kedua, mengetahui siklus pengembangan perangkat lunak, dan yang ketiga, memahami arti model proses pengembangan perangkat lunak dan mengetahui beberapa jenis model proses pengembangan, khususnya model proses waterfall. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu pengembangan perangkat lunak. Jadi, tahapan dari pengembangan perangkat lunak ini sendiri yaitu 1. Menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak dalam satu rentang waktu tertentu. Dan yang kedua, mendefinisikan bagaimana perangkat lunak dibuat, mencakup arsitektur perangkat lunaknya, antarmuka internal, dan algoritma. Dan yang ketiga yaitu penerapan dan pengujian unit-unit program. Dan yang keempat, integrasi dan pengujian modul-modul program. Dan yang kelima adalah validasi perangkat lunak secara keseluruhan. Kemudian, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu siklus pengembangan perangkat lunak. Jadi, pengertian dari siklus pengembangan perangkat lunak ini adalah periode waktu yang diawali dengan keputusan untuk mengembangkan produk perangkat lunak dan berakhir setelah perangkat lunak diserahkan. Umumnya, siklus pengembangan ini terdiri dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, penerapan, pengujian, dan instalasi, serta pemeriksaan. Kemudian bagian ketiga yang akan saya jelaskan yaitu model proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 7 model proses pengembangan perangkat lunak ini, yaitu yang pertama, linear sequential model, yang kedua, prototyping model, yang ketiga, komponen assembly model, keempat, fourth generation technique, kelima, rapid application development model, dan yang keenam, incremental model, dan yang terakhir adalah spiral model. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap mengenai model-model dari proses pengembangan perangkat lunak ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Lilis Wahyu Indasari. Kemudian yang kedua adalah prototyping model, yaitu cakupan aktivitasnya itu mendefinisikan objek secara keseluruhan dan mengidentifikasi kebutuhan yang sudah diketahui. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan secara cepat sebagai dasar untuk membuat prototipe. Yang ketiga, menguji coba dan mengevaluasi prototipe dan kemudian melakukan penambahan serta perbaikan-perbaikan. Nah, kelemahan dari prototipe sendiri yaitu perbaikan di setiap versi dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Dan yang kedua, pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Jadi tadi merupakan kelemahan dari model prototype. Kemudian yang ketiga yaitu RAD atau yang disebut Rapid Application Development Model, meliputi cakupan aktivitas yaitu pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembuatan aplikasi, pengujian, dan pergantian. Kemudian kelemahan dari model RAD ini yaitu RAD membutuhkan sumber daya manusia yang cukup untuk membentuk sejumlah RAD, dan RAD membutuhkan pengembang dan pemakai yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan berbagai aktivitas melengkapi sistem. Nah, yang ketiga akan menimbulkan masalah jika tidak dapat dibuat secara modular. Kemudian yang terakhir, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya Malta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah kekurangan dari increment model.
kekurangannya adalah hanya akan berhasil jika tidak ada staffing secara menyeluruh. Jadi dari langkah-langkahnya itu tadi tidak ada staffingnya, itu akan berhasil. Yang kedua, penambahan. Jika hasil inkrementalnya itu berhasil, maka akan dikembangkan ke tingkat yang lebih lanjut. Apabila tingkat lebih lanjutnya ya gagal lah, inkrementalnya gagal, ya tidak akan ditingkatkan ke lebih lanjut lagi. Selanjutnya adalah spiral model. Nah, di spiral model ini memiliki beberapa aktivitasnya, yaitu komunikasi dengan pemakai. Jadi pemakai yang menggunakan spiral model ini dapat saling berkomunikasi dengan ya yang pengembangan itu. Terus perencanaan, analisis risiko, rekayasa rekonstruksi, dan pelepasan dan juga evaluasinya. Jadi spiral model ini lebih mengarah ke pemakainya, memberikan fitur-fitur yang lebih ke pemakainya. Selain itu, di spiral model itu juga ada kekurangannya, yaitu memerlukannya tenaga yang ahli dan juga untuk memperkirakan resikonya itu juga membutuhkan tenaga ahli juga. Jadi kalau orang yang tidak benar-benar menguasai spiral model ini, ya banyak kekurangannya mungkin ya. Lalu harus dikendalikan dari awal sampai akhir, itu harus dikendalikan sama yang berpengalaman itu dan ahli itu untuk tetap berjalan. Nah, jika kalau nggak dikendalikan ya berjalan prosesnya, ya intinya stop di sana lah gitu. Dan juga kekurangannya itu sulit untuk meyakinkan para pemakainya gitu. Jadi di spiral model itu sulit, pemakainya sulit untuk aku nggak percaya deh pakai spiral model, mending pakai yang ini aja. Jadi kurangnya itu, pemakai itu kurang ada rasa percayanya gitu. Apalagi kan juga harus ada tenaga ahlinya gitu. Jadi pemakai mungkin agak lebih mikir-mikir lagi itu untuk memakai spiral model tersebut. IM atau Component Assembly Model. Nah, dalam model ini juga ada beberapa aktivitasnya, di antara lain mengidentifikasi kelas objek. Jadi per kelas atau per objek akan diidentifikasikan satu persatu. Terus melihat komponen dalam pustaka. Jarang ada yang dalam model-model yang lain melakukan ini, yaitu melihat komponen-komponen dalam pustakanya. Terus juga ada mengekstrak komponen jika ada. Jadi jika ada komponen yang belum diekstrak, maka akan secara otomatis diekstrak oleh model tersebut, yaitu CIM. Membangun komponen jika diperlukan. Jadi keunggulannya dari CIM ini, misalkan kalau kita butuh komponen tambahan, dia secara otomatis akan membangun komponen tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi tanya sana sini. Terus dari CIM sendiri itu dapat menginstruksi iterasi dari sistem. Jadi CIM ini dapat mengonstruksi iterasinya itu dari sistem, jadi yang tidak dimiliki oleh model-model lain. Ya, ini pembedanya lah di antara model-model yang lain. Dan terakhir itu ada 4GT atau 4th Generation Technique. Ini teknik generasi keempat, kalau istilah bahasa Indonesianya seperti itu. Dalam teknik generasi keempat atau 4GT ini ada pengumpulan kebutuhan. Jadi kebutuhan dari sistem atau pemodelan atau pengguna itu nanti bisa diperlukan kebutuhan apa saja yang diperlukan. Lalu ada translasi kebutuhan. Translasi kebutuhan. Yang kedua ada perencanaan sistem menggunakan sistem 4GL. Lalu
dalam yang sering dilupakan dari model-model lain, yaitu ada pengujian. Nah, nanti model-model ini akan diuji itu bagaimana, ujinya layak atau tidak. Terus ada dokumentasi. Yang paling terpenting itu dari teknik ini adalah melaksanakan solusi yang dibutuhkan oleh rekayasa perangkat lunak atau RPL itu sendiri. Jadi misalkan ini ada solusinya, ada sebuah masalah, solusinya ini. Nah, nanti for GT ini akan melakukan satu persatu solusi itu sampai menemukan mana yang terbaik gitu. Oke, sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.